Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Audisa Nurmala. Saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di SMK Muhammadiyah 1 Taman. Saya kelas 11 dan saya mengambil program pendidikan otomatisasi tata kelola perkantoran. Hari ini saya akan bawakan cerita tentang Jaka Tarub dan 7 bidadari. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai. Pada zaman dahulu, di sebuah daerah Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia tinggal berdua bersama ibunya yang bernama Mbok Darmi. Karena ayahnya yang sudah lama meninggal, membuat ia dan Mbok Darmi harus bekerja keras bertani di sawah. Pada suatu hari, Jaka bermimpi di tengah tidur siangnya. Ia bermimpi mendapat istri seorang bidadari yang sangat cantik dan jelita. Ternyata cuma mimpi. Karena tidak bisa melanjutkan tidur siangnya, Jaka pun memutuskan untuk pergi keluar rumah dan duduk di kursi bambu sambil memikirkan mimpinya. Bersamaan dengan itu, ibunya, Mbok Darmi pun datang menghampiri Jaka Tarub. Ada apa, Tole? Siang-siang begini kok ngelamun? Apa kamu mulai berpikir untuk berumah tangga? Enggak, Mbok. Jaka cuma berpikir saja. Sudah, jangan terlalu dipikir. Kalau emang sudah jalannya, pasti bakal ketemu kok. Iya, Mbok. Ya sudah, kalau begitu, Mbok mau ke sawah dulu. Kamu segera nyusul ya. Dan Mbok Darmi pun pergi ke sawah. Sesampainya di sawah, Mbok Darmi yang sedang menanam padi pun tiba-tiba didatangi oleh Pak Danu tetangganya. Dan terjadilah percakapan di antara mereka yang membicarakan tentang kedua anak masing-masing. Yang sebenarnya, Pak Danu menginginkan adanya perjodohan di antara Jaka Tarub dan Sulastri anaknya. Mbok Darmi, kenapa sampai saat ini Jaka Tarub belum menikah? Padahal umurnya sudah cukup matang loh. Pak Danu, saya juga nggak tahu Pak. Tapi kenapa tanya hal itu ke saya Pak? Tidak apa-apa Mbok. Sebenarnya saya cuma ingin menjodohkan anakmu dengan anakku Sulastri. Saya setuju Pak, tapi lebih baik kita tanyakan dulu sama mereka. Iya Mbok, saya akan tanya dulu sama Sulastri. Hari berganti hari, dan Mbok Darmi pun belum menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan perjodohan anaknya itu. Dan pada hari itu, Jaka pun pergi berburu untuk mencari makan. Sesampainya di hutan, ia tak menemukan buruan apapun untuk dibawa pulang. Dan saat itu juga, Jaka pun merasa hal buruk akan terjadi pada dirinya. Matahari telah tinggi, dan aku belum menemukan buruan apapun untuk dibawa pulang. Pasti Simbok telah menungguku di rumah. Tapi kenapa dari tadi perasaanku tidak enak? Ya sudah, lebih baik aku kembali saja dan makan seadanya di rumah. Dan Jaka pun memutuskan untuk kembali ke rumah.
Sesampainya di pemukimannya, Jaka pun bertemu dengan Pak Danu yang mendatanginya dengan wajah murung. Dan Jaka tidak mengetahui bahwa Pak Danu telah membawakan hal buruk, yaitu tentang meninggalnya Simbok tercinta. Selamat sore, Pak. Ada apa kok wajahnya murung begitu? Yang sabar, Yole. Yang sabar. Hah? Sabar kenapa, Pak? Kenapa saya harus sabar? Simbok, Le. Simbokmu. Simbokmu sudah nggak ada, Le. Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin Simbok nggak ada. Dan Jaka pun lari tergesa-gesa menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah, ia pun sangat terkejut karena melihat bendera kuning yang tergantung di tiang rumahnya. Mbak! Mbak, Simbok jangan tinggalin Jaka, Mbak! Mbak! Mbak, bangun, Mbak! Karena tidak tega melihat tangisan istri Jaka, Sri salah satu tetangganya pun ikut menenangkan. Yang sabar, Yole. Simbok sudah tenang di sana. Dan banyak sekali yang berduka kepada Jaka Tarub. Beberapa hari kemudian, pada saat setelah proses pemakaman sang ibu, Jaka pun harus pergi berburu tani sendirian untuk menghidupi kehidupannya yang sebatang kara. Dan sejak tinggalkan oleh sang ibu, Jaka pun sangat sering terlambat untuk pergi bekerja. Astaga, aku sudah terlambat. Aku harus segera pergi. Biasanya kalau misal ada Simbok, pasti ada yang bangunin dan masakin. Dan pada saat akan pergi, Jaka pun tiba-tiba didatangi oleh Sulastri yang menghampirinya. Mas Jaka. Iyalah, tumben, ada apa? Itu Mas, saya mau bilang, kemarin saya yang nemenin Mbok di saat-saat terakhirnya. Terus Mbok ngasih pesan buat Mas Jaka. Iya, Las. Mbok ngasih pesan apa? Itu Mas, kemarin Mbok bilang katanya Mbok pengen Mas Jaka bisa segera nikah. Terus Mbok pengen Mas Jaka bisa nikah sama saya. Hah? Ya sudah Mas, saya cuma mau nyampein itu. Terserah Mas Jaka mau nikah sama saya atau enggak. Saya enggak maksa kok Mas. Saya cuma nyampein pesannya Simbok. Ya Las, terima kasih ya sudah nemenin Simbok. Ya sudah, kalau gitu Mas mau pergi berburu dulu. Dan Jaka pun pergi meninggalkan Sulastri. Di sisi lain, di Kayangan, hiduplah 7 bidadari yang hidup dengan bahagia. Mereka sangat senang untuk bermain-main di bumi. Dan mereka bertujuh pun terdiri dari si sulung Nawang Mawar, dan yang kedua Nawang Wulan, yang ketiga Nawang Melati, Nawang Sari, Nawang Pari, Nawang Putih,
dan si bungsu Nawang Senja. Mereka bertujuh pun pada hari itu pergi ke bumi untuk bersenang-senang berenang di sungai. Di sisi lain, Jaka yang sedang pergi berburu pun tiba-tiba merasa haus dan ingin minum, yang mengharuskannya untuk pergi ke sungai. Haus sekali. Aku lupa tidak membawa minum. Jika aku kembali ke rumah, itu akan sangat memakan waktu. Apa aku harus ke sungai saja? Bisa untuk minum dan sekalian berburu ikan di sungai. Dan Jaka pun memutuskan untuk pergi ke sungai. Saat dalam perjalanan ke sungai, Jaka pun tiba-tiba mendengar suara wanita yang sedang bercanda. Suara apa ini? Apa ini suara wanita? Apa telingaku salah? Sepertinya tidak. Dan Jaka pun mencari asal suara tersebut sambil mengendap-endap dan bersembunyi di balik batu. Jaka sangat terkejut karena melihat ada 7 wanita cantik yang sedang berenang di sungai. Wah, cantik sekali. Apa bisa salah satunya menjadi milikku? Dan saat Jaka mengagumi kecantikan para wanita itu pun, tanpa sengaja menginjak sesuatu di balik batu tersebut. Apa ini? Apa ini selendang? Apa ini milik mereka? Sepertinya aku harus menyimpan satu untuk dibawa di rumah. Ternyata rasa hausku memberikan keberuntungan padaku. Kalau begitu, aku harus segera minum dan pergi tanpa ketahuan oleh mereka. Dan pada akhirnya, Jaka pun melakukan aktivitasnya tanpa diketahui oleh para wanita-wanita itu. Sore pun tiba. Matahari yang akan segera tenggelam pun mengharuskan para wanita-wanita itu untuk segera pergi ke kayangan. Nawang Mawar selaku kakak sulung pun memberi perintah pada adiknya untuk segera siap-siap kembali ke kayangan. Ayo adik-adikku, matahari akan segera tenggelam. Kita harus segera kembali ke kayangan. Iya kak, Senja mau ambil selendang dulu. Dan pada saat mereka semua mengambil selendang, tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan Nawang Wulan yang ternyata kehilangan selendangnya itu. Selendang Wulan hilang. Selendang Wulan gak ada. Bagaimana bisa? Bukannya tadi selendang Kak Wulan ada di sebelah selendang Sari. Dan mereka pun sangat ketakutan pada saat itu. Karena jika tidak ada selendang Wulan, maka mereka bertujuh tidak bisa kembali ke kayangan dengan lengkap. Dan mereka semua pun akhirnya membantu Wulan untuk mencari selendangnya itu. Gimana ya? Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menemukan selendang Nawang Wulan. Bagaimana ini? Selendang Wulan gak ada. Dari tadi juga dicari gak ketemu. Dan di saat mereka semua sibuk mencari selendang Nawang Wulan,
Nawang Melati yang menyadari bahwa matahari akan benar-benar tenggelam pun berkata, kita tidak bisa terus-terusan di sini. Kita harus segera kembali. Matahari akan benar-benar tenggelam. Itu bisa membahayakan kita semua. Tapi bagaimana dengan Wulan di sini? Maafkan kami, Kak Wulan. Kami harus segera kembali ke Kayangan. Nawang Mawar selaku kakak sulungnya pun mau tak mau mengucapkan salam perpisahan kepada adiknya itu. Itu benar, Nawang Wulan. Kami harus segera kembali ke Kayangan. Jika kami terus-terusan di sini, itu akan membahayakan kita semua, Nawang Wulan. Kalau begitu, selamat tinggal, Nawang Wulan. Kakak! Kak, jangan tinggalin Wulan, Kak! Dan Nawang Wulan pun merasa ketakutan dan menangis sangat histeris. Dan saat mendengar suara tangisan Nawang Wulan, Cakatarup yang sedang berada di hutan itu pun mendatangi asal suara tersebut. Mengapa kau menangis, gadis cantik? Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke Kayangan tanpa selendang itu. Kayangan? Apakah seorang bidadari? Cakatarup pun sangat terkejut mendengar pernyataan Nawang Wulan. Dan Nawang Wulan pun juga merasa ketakutan pada saat itu, karena tidak sengaja membongkar identitasnya itu. Tidak usah takut, gadis cantik. Aku tidak akan melukaimu. Bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Tentu saja. Pakailah ini. Terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Nawang Wulan. Wah, nama yang bagus. Aku Cakatarup. Ayo ikuti aku. Dan pada akhirnya, Nawang Wulan pun pergi mengikuti Cakatarup. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dan pada akhirnya, Cakatarup dan Nawang Wulan pun saling jatuh cinta dan menikah, juga dikaruniai seorang anak yang bernama Nawangsi. Sudah berbulan-bulan Cakatarup dan Nawang Wulan menikah. Tapi ada hal aneh yang terjadi kepada mereka. Hal aneh itu adalah persediaan padi mereka yang makin lama makin menumpuk, yang membuat Cakatarup menaruh curiga pada sang istri. Hingga suatu pagi, Nawang Wulan pun harus pergi ke pasar sehingga menitipkan Nawangsi pada Cakatarup. Mas, aku mau pergi ke pasar, aku nitip Nawangsi dulu. Dan tolong jaga api di belakang, tapi wadahnya jangan dibuka. Baiklah Nawang Wulan, sini anak ayah. Ya sudah mas, aku pergi dulu.
Di saat Nawang Wulan pergi, Jakataru pun segera menidurkan Nawangsi. Dirasa waktu yang tepat untuk membuktikan kecurigaannya pada sang istri, Jakataru pun pergi ke dapur dan membuka wadah nasi tersebut. Dan ia sangat terkejut. Ternyata kecurigaannya kepada sang istri pun selama ini benar. Ternyata istrinya hanya memasak nasi dengan setangkai padi saja. Pantas saja padi di lumbungnya makin lama makin menumpuk. Apa ini? Jadi ternyata selama ini istriku hanya masak nasi dengan setangkai padi saja. Dan bersamaan dengan itu, Nawang Wulan pun datang dari pasar dan terkejut dengan kelakuan Jakataru. Mas, aku pulang. Ah! Apa yang kau lakukan, Mas? Kenapa kamu buka wadah nasi itu? Jakataru yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pun bertanya pada sang istri. Ini apa, Wulan? Bagaimana bisa? Mengapa kamu melanggar pesanku, Mas? Dengan begini, hilanglah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang, aku harus memasak nasi dan menumbuknya sendiri. Kau harus menyiapkan lesung untukku. Jaka pun menyesali perbuatannya. Dan mulai hari itu, Nawang Wulan pun harus menumbuk padi sendirian untuk dimasak. Hingga suatu pagi, seperti hari-hari biasanya, Nawang Wulan pun pergi ke lumbung belakang rumah untuk mengambil padi dan dimasak. Dan pada saat ia mengambil padi tersebut, ia merasakan sesuatu yang lembut di balik padi-padi itu. Apa ini? Kenapa susah sekali? Dengan usaha yang keras, Nawang Wulan pun akhirnya bisa berhasil mengambil sesuatu tersebut. Dan ternyata itu adalah selendang yang selama ini ia cari. Ini kan selendangku. Jadi, ternyata selama ini yang mencuri selendangku Mas Jaka. Kenapa dia tega melakukan itu? Dan Nawang Wulan pun merasa kecewa pada Jakataru. Sore pun tiba. Matahari yang akan segera tenggelam membuat Jakataru yang pulang dari berburu itu pun mencari istri dan anaknya. Wulan, Wulan, di mana kau? Apa kau di luar rumah? Dan Jakataru pun tidak menemukan Nawang Wulan di dalam rumah. Dan akhirnya ia mencari Wulan di depan rumah. Dan pada saat ia menemukannya, ia sangat terkejut dengan istrinya itu. Cantik sekali. Apa benar dia istriku? Tapi tunggu, bukankah itu selendang yang... Di saat Jakataru berkata seperti itu, Nawang Wulan pun menyadari kehadirannya. Mengapa kau tega melakukan itu, Jakataru? Maafkan aku, Wulan. Maafkan aku. Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Jakataru? Mulai sekarang, kau harus menebus kesalahanmu, Jakataru. Dan aku harus segera kembali ke Kayangan, karena tempatku yang sesungguhnya bukan di sini. Dan mulai sekarang, kita bukan suami istri lagi, Jakataru. Betapapun salahmu padaku, Nawangsi tetaplah anakku. Dan jika suatu saat ia ingin menemuiku, bakarlah batang padi dan aku akan pergi menemuinya. Dengan satu syarat, kau tidak boleh ikut dengan Nawangsi saat aku menemuinya. Biarkan ia duduk sendiri di dekat batang padi yang dibakar.
Sekarang, jagalah dia, Jakataru. Nah, Wulan, tolong maafkan aku. Baiklah, aku akan pergi sekarang, Jakataru. Selamat tinggal. Dan Jaka pun sangat menyesali perbuatannya itu. Untuk menebus kesalahannya pada sang istri, Jaka pun harus menjaga Nawangsi dengan baik hingga ia dewasa. Well, itu adalah cerita tentang Jakataru dan 7 bidadari. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika menginginkan sesuatu, dapatkanlah dengan cara yang baik dan jangan mencuri. Juga, sepandai-pandainya orang berbohong, pada akhirnya akan ketahuan juga. Maka dari itu, jangan pernah mencuri dan berbohong jika tidak ingin menyesal di kemudian hari. Maka dari itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.